Hi, Juzin is here. Welcome back to Juzin Translation YouTube channel. I'm highly and extremely excited to welcome you again in this video. By the way, we are going to go on study of English grammar for the upcoming level. Previously, we already learned English grammar from the basic one, and now we are in the middle of the level. And in this video, we are going to discuss present perfect tense. In here, I write down I have done. Pada video kali ini, kita akan belajar memahami tenses bahasa Inggris dari level lanjutan. Belajar tenses untuk level lanjutan ini berbeda dengan pelajaran di level yang basic, di mana untuk level basic kita berupaya untuk menghafalkan rumusnya dan sedikit tahu tentang konteksnya, satu atau dua. Akan tetapi, dalam bahasa Inggris, terutama untuk konteks lanjutan, present perfect tense ini kita lihat dari berbagai macam konteksnya, berbagai macam ekspresinya, kira-kira dalam purpose apa saja kita gunakan tenses ini. Sehingga struktur itu bukan menjadi pokok penting, karena sudah kita anggap bahwa kalian bisa di level sebelumnya. So, are you ready to get started? We are going to discuss this from the scratch to the end. So, watch till the end. Let's get started, everyone. For the introduction, in a simple way, kita gunakan present perfect tense jikalau, kita merujuk pada aktivitas yang sudah terjadi dan dampaknya sampai waktu sekarang. Jadi fokus kita adalah pada aktivitas yang sudah terjadi serta dampaknya berlaku sampai waktu kita mengucapkan. For example, I have finished my work. I have finished my work. Aku sudah menyelesaikan pekerjaanku. Jadi have finished itu kita artikan sudah menyelesaikan. Konteksnya apa? Sekarang aku tidak perlu bekerja karena saya sudah selesai. Begitu. Atau contoh yang lain saya kasih. Bagaimana konteks ini bekerja? Tadi, Tadi, saya makan nasi. So, I ate rice. Kita gunakan verb to. Karena tadi saya sudah makan nasi, jadi tadi saya makan nasi, and then, I am full now because I have eaten rice. Nah, karena tadi saya sudah makan, karena saya tadi makan, sekarang saya kenyang. Karena apa? Karena saya sudah makan nasi, gitu. Jadi, kata sudah ini kita gunakan ketika sebelumnya kita selesai melakukan aktivitas tertentu. Dan dari aktivitas itu, kita merasakan dampaknya sampai pada kita mengucapkan. Seperti itu saja. Gitu. Kayak misal nih contoh. My shoes are clean. Jadi sepatu saya bersih. Karena kenapa? Because I have cleaned them up. Karena saya sudah membersihkannya atau mencucinya. Seperti itu. Pada gampangnya, seperti halnya dalam bahasa Indonesia, selama frasanya itu adalah sudah melakukan sesuatu, maka kita gunakan have and then verb 3 atau has and then verb 3. Jadi hanya ada dua pilihan, has or have, tergantung subjeknya. Kalau di sini he, misalnya he has finished my work. Misal seperti itu. Kemudian selanjutnya, kita akan kasih tetap secara struktur kalimat. Nah, basicnya untuk konteks perfect, jadi semua perfect tense, baik itu present perfect, past perfect, semuanya sama. Perbedaannya hanya pada perubahan waktunya. Subject, has or have, nah ini bukan berarti memiliki, bukan. Tetapi ini berlaku sebagai auxiliary verb. Kemudian verb 3. Nah, kita gunakan have dalam auxiliary verbnya apabila subjeknya berupa I, saya, orang pertama, we,
orang pertama jamak, they orang ketiga jamak, dan you orang kedua baik jamak it maupun tunggal. I have finished. Saya sudah selesai. We have done. Kita juga sudah selesai. Seperti itu. Apabila subjeknya berupa orang ketiga tunggal seperti he dan she, atau non-person seperti it, maka kita gunakan has. Oke, seperti halnya dalam simple present tense. He has finished. Seperti itu. Dan kalian harus perhatikan bahwa kata kerjanya harus berupa kata kerja bentuk ketiga. Nah, dalam konteks ini perhatikan finished itu bentuk ketiga, lost itu dari kata lose, lost, done dari kata do, did, done. Oke. Contoh yang lain. I have done my to-do list. Aku sudah mengerjakan daftar kerjaanku. Jadi sekarang I'm free gitu. I have done. Saya sudah selesai. Kemudian she has sent the picture. Jadi dia sudah mengirimkan gambarnya. She has sent the picture. Nah, she has sent the picture, dampaknya apa? I receive the picture now. Jadi sekarang saya sudah menerima gambarnya, seperti itu. Untuk keterangannya, kata kerja bentuk ketiga ini berlaku untuk semua bentuk kalimat present perfect, baik itu positif, negatif, maupun pertanyaan. Jadi baik itu pertanyaan, negatif, maupun positif, tidak ada perbedaan. Ya udah, kata kerja bentuk ketiga. Contohnya, untuk kalimat yang positif, for example, I have locked the door. Saya sudah mengunci pintunya. Contoh yang kedua, she hasn't locked the door. Dia belum mengunci pintunya. For your information, ketika present perfect tense sudah berubah menjadi negative sentence, kita harus cari tahu antonim atau kebalikan dari kalimat positifnya. Kebalikan dari sudah yaitu belum. So, we say she hasn't locked the door, artinya dia belum mengunci pintunya. Biasanya kita tambahkan seperti yet, seperti itu, di belakangnya. Kemudian, untuk kalimat pertanyaan, terutama yes no question, kita taruh saja auxiliary verbnya di depan, sebelum subject. Have you locked the door? Sudahkah kamu kunci pintunya? Seperti itu. I hope that this is clear. Kemudian, untuk konteksnya, nah ini yang paling penting. Kapan saja dan ekspresi apa saja, kita gunakan present perfect tense, terutama ketika kalian tadi sudah belajar, oh ternyata selama konteks itu sudah, atau frasanya itu adalah sudah mengerjakan, berarti kita gunakan combination have or has plus verb 3. Yang pertama, merujuk pada sebuah informasi baru. Oke, merujuk pada sebuah informasi baru. Remember, informasi baru. Contohnya begini. Ouch, I've lost my wallet. Nah, aduh, aku kehilangan dompetku. Nah, saya berusaha untuk memberikan update information. Jadi, aduh, hilang deh gitu. So now I don't have my wallet. Nah, ini dampaknya. Yang ada dalam bracket, yang ada dalam kurung, ini adalah dampaknya sekarang. Ouch, I've lost my wallet. So now I don't have my wallet. Gitu. Kemudian yang kedua, the road is closed. There's been an accident. Jalannya ditutup. Sekarang ditutup. Sebelumnya kenapa? There's been an accident. Ada, nah bukan there is an accident, bukan, tapi there's been accident dari kata there has been. There has been an accident. Jadi telah terjadi sebuah kecelakaan. Dampaknya lagi, now I can't drive through. Jadi saya nggak bisa melewati. Misalnya dari berita, from the news, police have arrested 2 criminals. Polisi sudah menangkap 2 kriminal. Have arrested, menangkap. Jadi sekarang, they are in a jail. Jadi 2 kriminal itu sekarang ada di penjara. Nah, ketiga kalimat ini sama-sama memberikan konteks informasi baru. Mereka menggunakan present perfect tense. Dan juga saya kasih keterangan terkait dengan efeknya sekarang. Semoga ini cukup membantu untuk memberikan penalaran. Oke, kita menggunakan konteks present perfect tense ketika efeknya sekarang gitu. Walaupun efeknya ini tidak perlu serta-merta kita ucapkan. Jadi catatannya selalu ada kaitannya dengan waktu sekarang. Kemudian, untuk konteks present perfect yang lain, oke ya, kamu bisa juga mendapati konteks lebih mudah dengan just, already, dan yet. Just, baru saja.
Oke. Already, sudah. Yet, belum, gitu. Misalnya, just, baru saja. Are you dizzy? Are you dizzy? No, I have taken a medicine. Apakah kamu pusing? Tidak, aku sudah minum obat. Nah, gitu. I have taken a medicine. Sekarang, perhatikan di sini. Have you just arrived? Apakah kamu baru saja sampai? Yes, I have just arrived. Perhatikan, pada kalimat yang pertama, tidak ada just-nya. Jadi saya sudah minum obat saja. Tapi kalau misal kita tambahkan just di sini, artinya enggak, aku baru saja minum obat. Gitu. I hope that this is clear. Kemudian, kita gunakan already yang berarti sudah. Atau terjadi lebih segera dari yang dibayangkan. So, it happened earlier than expected. Contohnya begini, don't forget to send me the email. I've already sent it. Jangan lupa ya kirim emailnya. Saya sih ekspektasinya emailnya belum dikirim gitu. Makanya saya memperingatkan. Don't forget to send the email. And then I've already sent it. Aku sudah mengirimkannya kok. Nah, di sini saya kasih kok itu untuk memberikan surprise bahwa aku tuh sudah melakukannya loh sebelum atau selesai sebelum yang kamu bayangkan gitu. I've already sent it gitu. Aku sudah mengirimkannya kok. Jadi ini lebih punya konteks lagi gitu. Kemudian kita pakai yet, belum artinya dalam kamus. Kata ini hanya digunakan di kalimat negatif dan juga pertanyaan. Contohnya nih, has it stopped raining yet? Has it stopped raining yet? Sudah reda hujan belum? Gitu. Atau hujannya udah reda belum? Jadi kayak ada belumnya ini di sini ditaruh di belakang. Kemudian I've signed the paper. Jadi saya sudah menandatangani laporannya. Tapi I haven't sent it yet. Tapi saya belum mengirimkannya. Ini juga bisa kita artikan belum. Nah, jadi ini memberikan keterangan tambahan gitu. Walaupun sebelumnya dalam present perfect tense kita tahu, misal kita hilangkan yet-nya di sini, I haven't sent it gitu. Ya sama, aku belum mengirimkannya. Akan tetapi kita tambahkan yet di sini untuk memberikan penekanan lagi kalau kita belum melakukannya secara literal gitu. Kemudian beberapa ekspresi present perfect tense. Nah, di sini ada beberapa ekspresi yang menggunakan present perfect tense, misalnya gone dan juga been to. Biasanya yang pertama, perbandingannya dari konteks keduanya seringkali salah diucapkan. Misal nih, Suri is on holiday. Okay. She has gone to Medan. Suri is on holiday. She has gone to Medan. Jadi Suri ini lagi liburan gitu. Jadi dia berangkat ke Medan. Jadi dia di Medan sekarang dalam perjalanan. She has gone to Medan. Tapi misal kita ubah, Suri is on holiday. She has been to Medan. She has been to Medan. Dia sudah balik pulang ke rumah. Ada beberapa konteks. Kalau misal kita gunakan has gone, artinya kita sedang dalam proses. Oke ya. Atau kita sudah sampai di tempat tujuan. Tapi kalau she has been to Medan, artinya dia pernah kemudian balik lagi. Seperti itu. Simpelnya seperti itu. Kayak misal nih, kamu pernah nggak ke Malaysia gitu? Have you ever been to to Malaysia? Like that. Have you ever been to Malaysia? Bukan, have you ever gone to Malaysia? Gitu. No. But we say, have you ever been to Malaysia? Seperti itu. Oke, kemudian selanjutnya untuk konteks present perfect tense yang lain, yakni merujuk pada periode waktu tertentu yang berlangsung mulai dari dulu sampai sekarang. Nah, ini hampir seperti masih. Ya, jadi merujuk pada periode waktu tertentu, oke, yang berlangsung mulai dari dulu sampai sekarang. Contohnya seperti ini. Have you ever eaten spaghetti in your life? Nah, konteks ini sederhananya menanyakan sepanjang hidupnya sudah pernah makan spaghetti atau belum? Gitu. Oke ya. Have you ever, pernah nggak sih? Nah, kayak gitu maksudnya. Dalam konteks, pernah nggak sih? Gitu. Kemudian, misal nih, jawabannya, we've never had a bus so far. Nah, we've never had a bus so far. Konteks ini menunjukkan bahwa dari dulu sampai sekarang, kami belum pernah punya bus. Gitu. We've never had a bus so far. Sejauh ini ya, kita belum pernah punya bus gitu loh. Oke ya. Dan biasanya untuk keterangan-keterangan waktunya kita bisa gunakan seperti recently, akhir-akhir ini.
In the last few days, akhir hari-hari ini, so far, sejauh ini, since, sejak, for, dan lain sebagainya. Untuk periode adverbial of the time for the present perfect, kalian bisa cek di website kami. Kemudian selanjutnya, nah, merujuk pada aktivitas yang pertama kali dilakukan. Oke ya, merujuk pada aktivitas yang pertama kali dilakukan atau repetitif. Donna has never cooked. Nah, ini juga present perfect nih. Donna has never cooked for herself so far. Jadi, Donna nggak pernah masak untuk dirinya sendiri sejauh ini. Now, she is taking a cooking course. Jadi, sekarang dia sedang ambil, nah, ada kata sedang nih. Is taking, konteksnya. Jadi, saat ini dia dalam periode mengambil kursus memasak. She is taking a cooking course. It's her first one. Itu adalah kursus pertamanya. Jadi, kita bisa bilang, it's the first time she has cooked Western food. Jadi, ini tuh pertama kalinya dia masak atau dia bikin makanan barat gitu atau Eropa gitu. Nah, di sini walaupun menggunakan present perfect karena ini memberikan konteks pertama kali, maka kita bisa artikan tanpa harus menyebutkan sudah gitu. It's the first time she has cooked Western food. Ini tuh pertama kalinya loh dia masak makanan-makanan barat gitu. Kemudian, you have lost your key. Nah, you have lost your key atau kita balik, boleh. Kalau ini kan namanya convert, jadi slang aja. Atau kita bisa ganti menjadi have you lost your key? Nah, this is the second time this has happened. Nah, jadi ada pertanyaan nih. Kamu ini kehilangan kunci gitu. Aduh, ini tuh kedua kalinya loh ini terjadi. This is the second time this has happened. Jadi ini pertama kalinya ini terjadi. Jadi ketika merujuk pada urutan berapa kali, nah maka keterangannya kita gunakan present perfect. Kemudian Spider-Man again. This is the third time I have watched it. Ini tuh udah ketiga kalinya aku nonton Spider-Man. This is the third time I have watched it. Seperti itu. Oke, itu adalah penjelasan present perfect tense. Yang mana kita udah jelaskan mulai dari introduction, pattern, dan juga konteksnya. Semoga video ini membantu kamu. Kalau kamu merasa bahwa video ini cukup sulit untuk dimengerti, silakan aja kalian visit our website atau kalian tonton lagi penjelasan tentang present perfect tense, terutama untuk yang level beginner. Oke? Dan apabila kalian menganggap ini mudah dipahami, so don't forget to put your example on the comment box below. Mungkin itu saja yang bisa kita jelaskan. Kita akan ketemu lagi di video yang lain, everyone. So, see ya, international and sociable people. Bye then. Dadah!